Ketua Dewan sudah ditemukan, adik Anda, Song Pingan sudah ditemukan. Apa maksudmu? Grup kini sedang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, sedang mendata karyawan aktif. Saat kami menghitung pekerja pabrik, kami temukan satu karyawan di pabrik Beishanwa, namanya sama persis dengan adik Anda, usianya cocok. Setelah penyelidikan, kami pastikan dia adik Anda, Song Pingan. Silakan lihat. "20 tahun telah berlalu, akhirnya kakak dan adik bertemu. Siapkan mobil ke Beishanwa." Siap. Ketua Dewan, di depan adalah pabrik tempat Song Pingan bekerja. Oke, Ketua Dewan, penampilan Anda ini untuk sekalian inspeksi pabrik ya. benar. Sekalian turun ke lapangan. Saya mau lihat langsung. Pabrik grup Dacheng. Mereka kerja sungguh-sungguh. Atau karena kaisar jauh di langit, kerja asal-asalan. Pandangan Anda bagus, Ketua Dewan. Oh iya, jangan sampai membuat ular terkejut dengan memukul rumput. Biar bisa lihat jelas kehidupan asli adik saya. Ya. Ketua Dewan, kalau ada apa-apa hubungi saya ya. Baik. Ayo tambah satu kantong lagi. Siap angkat, tambah satu kantong lagi. Jalan. Pingan. Pingan. Kak, kamu kenal aku? Adik, kamu lupa kakakmu? Kamu kakakku, Song Kang Yun. Adik, kakak biarkan kamu susah. Kak, Adik, maaf ya, kakak salah, bikin kamu menderita. Kak. Cepatlah, ayo. Ayo duduk. Duduk sini, duduk. Kenapa masih bocor airnya? Kak, duduk sini. Istirahat sebentar. Adik, pabrik suruh kalian tinggal di tempat begini. Ada tempat tinggal saja sudah syukur, Kak. Minum air. Kakak bertahun-tahun, gimana hidupmu di luar sana? Aku cari kamu di mana-mana, tapi tak ketemu. Sejak kita terpisah dulu, aku keliling tanpa tujuan. Begitu dengar kabar tentangmu, aku langsung datang tanpa henti. Dengar kakak, ikut aku pulang. Mulai sekarang kita tak akan pisah lagi. Kakak, aku sudah terbiasa di Beishanwa. Aku nggak mau pergi. Gimana kalau kakak tinggal di sini? Tinggal bareng aku di Beishanwa. Tunggu sebentar ya. Tunggu dulu. Kamu mau ngapain? Kakak, beresin barangmu. Ayo kita cari mandor. Ayo jalan. Ini. Song Pingan nggak mau ikut, nggak bisa dipaksa. Asal dia hidup tenang, aku bisa pergi dengan lega. Kak, tunggu. Aku cari kerja buatmu di pabrik. Kita nggak perlu pisah lagi. Kamu cari kerja buatku? Iya. Nggak perlu wawancara, langsung kerja. Ada orang baru di pabrik kita, nggak ada wawancara, cuma begini. Song Pingan ayam betina ini, gemuk juga. Lepaskan. Song Pingan, maksudnya apa? Nggak ada maksud, Kak. Emang dia ngomongnya gitu. Nggak pernah serius, kerja aja. Lepaskan, Kak. Ayo jalan. Mandor. Ini kakakku, Song Kang Yun, baru pulang, mau kerja di pabrik kita. Tolong atur pekerjaannya. Berapa beratnya? All to do on. Ayammu gemuk juga, satu ayam ini setara 2 ayam orang lain. Semua ayam kampung peliharaan sendiri. Oke, langsung lapor. Baik, terima kasih, Mandor. Kulihat dia sudah agak tua, suruh dia pasang bata saja. Kerjaan itu ringan. Makasih, Mandor. Ayo jalan. Ayo.
Ayo. Kamu mau apa? Berani sekali kamu, berani korupsi dan terima suap. Kamu ngapain? Aku ngapain? Sudah kuduga. Tak perlu wawancara, tak perlu cek kesehatan. Langsung kerja. Ternyata ini cara kalian main. Song Pingan, kamu main-main sama aku. Masih mau kerja di sini nggak? Mandor, mana berani aku nipu Anda, kakakku baru pulang. Dia belum tahu aturan. Mohon maklum bro, ayo pergi. Sini. Ayam ini ambil sendiri ya, aku nggak sanggup terima. Aku tanya lagi, siapa kasih kamu hak? Berani banget terima uang suap kamu? Kak, tolonglah, jangan ngomong lagi. Kamu tahu kerja di pabrik ini. Banyak yang mau kerja di sini. Beishanwa itu daerah miskin. Cuma tempat ini bisa cari uang. Jangan ngomong lagi. Mandor, kakakku baru pulang. Dia belum tahu aturan. Mohon maklum. Kakak juga. Mandor kerja tiap hari capek. Makan ayam buat tambah tenaga. Kenapa kamu nggak ngerti sih? Mandor, ayam ini hari ini harus diterima ya. Kamu maksa kasih barang ke aku, masih bisa ketawa-tawa. Maksudmu apa? Mau apa sih? Dengar ya, barangmu. Hari ini dari awal, aku nggak sentuh sama sekali. Ambil sendiri. Ribut apaan? Manajer Zhao panas banget, kenapa datang? Gimana hari ini? Hari ini lumayan. Manajer Zhao, ini kakakku. Dia mau kerja di pabrik kita, tolong atur. Nggak tahu kamu punya kakak, dari mana asalnya? Kami terpisah sejak kecil. Semua orang desa tahu. Sama kayak aku. Nasib susah. Wazi, udah berapa kali aku bilang. Mereka datang ke sini, semua keluarga dari sekitar sini. Kalau ada masalah, kita harus bantu. Kenapa kamu usir mereka? Bukan salah Mandor Zhao. Manajer, ini ayam, tolong terima. Lihat kakak saya ini. Ayam ini gemuk. Semua buat hormat ke Anda. Memang ayamnya gemuk dulu, satu ayam cukup. Tapi sekarang harus 2. 2 ekor. Kamu tahu, Ini juga rezeki kalian. Nanti kerjaan dari saya makin banyak. Ayo teman-teman, semua ke sini. Semua ke sini ya, manajer Zhao mau bicara. Cepat, lari sedikit. Baru dapat kabar di selatan Beishanwa kita akan dikembangkan oleh grup Dacheng. Itu proyek fase 2 pabrik kita. Artinya, asal kalian ikut saya, nanti kita makin kaya. Oke, Benarkah, Paman? Tentu saja, Teman-teman, sudah dengar kan? Cepat ajak keluarga yang belum kerja di pabrik, semua panggil ke sini, bawa ke sini, kita cari uang besar. oke. oke. Segera kirim orang ke pabrik Beishanwa, inspeksi mendadak. Ketua Dewan pasti temukan masalah. Bawa orang ke pabrik Beishanwa. karena semua orang makin banyak dapat uang, jadi syarat kerja kami akan naik sedikit. 2 ekor ayam, tidak berlebihan kan? 2 ayam, Tidak berlebihan, ayam songpingan itu gemuk sekali, 1 ekor belum cukup ya. 2 ekor ayam ini paling tidak puluhan juta. Tahun ini sia-sia. Ya, Zhao, saya tanya, aturan ini kamu buat? Jawab. Hati-hati bicara, ini manajer umum pabrik kita. Maaf Manajer Zhao, kakak saya baru datang, dia belum paham aturan, jangan dimasukkan hati. Beishanwa kita terus berkembang oleh grup Dacheng. Bagus, memang harus naik, kan harus naik, memang harus naik. Manajer Zhao, gimana kalau begini, gaji setengah tahun belum dibayar, ada 5.000 yuan, ditambah ayam itu, semua saya kasih. Gimana menurut Anda? Pingan, gaji setengah tahun belum cair. Kak, jangan bicara lagi. Pingan kamu mau langgar aturan saya.
Kenapa? Maksudmu aku belum bayar gaji ya? Bukan, enggak. Ayam tetap ayam, gaji ya gaji. Kalau semua kayak kamu, bagaimana aku kelola pabrik ini? Aku bener-bener nggak sanggup lagi. Semua rumahku sudah digadaikan. Buat beli jatah kerja. Suruh aku cari ayam lagi. Aku pun nggak bisa. Iya, sudah setengah tahun nggak gajian, Song Pingan juga nggak salah. Manajer Zhao, kami beneran udah nggak tahan. Iya. Manajer Zhao, pabrik sudah setengah tahun nggak gaji. Ibu saya sakit, nggak bisa nunggu lagi. Tolonglah, tolong bayar gaji. Aku sampai sujud mohon. Saudara, bangun. Kamu Early kan? Oh, aku ingat kamu. Kamu karyawan lama di pabrik kita. Benar kan? Masalahmu, pabrik kami pasti bantu. Akan diselesaikan baik. Masalah Early akan kami atasi. Akan diurus baik. Sini, aku habisi kamu. Berhenti. Sini, aku habisi kamu. Berhenti. Kak, ini bukan urusanmu, Kak. Cuma kamu yang susah ya. Cuma kamu yang nggak punya uang ya. Mau ngomong nggak. Kenapa kamu pakai kekerasan? Cuma kamu yang nggak punya uang ya. 4 kantongku juga kosong kayak kamu. Diam, bro. Kamu nggak apa-apa. Cepat bangun. Lihat dirimu. Kamu dipukul orang. Jangan lagi ya. Kalian bilang, kita kerja di pabrik ini. Kita digaji. Bukankah itu wajar? Saya bilang, teman-teman, uang dari atas belum turun. Saya juga cemas. Ada pepatah bilang, sehebat apapun ibu rumah tangga, tanpa beras tetap tak bisa masak. Tapi tenanglah, saya pasti akan segera urus gaji kalian. Akan saya desak supaya cepat cair. Jangan panik, tunggu sebentar lagi. Siapa lagi yang butuh uang mendesak? Ada yang masih butuh uang? Sudah cukup. Saya tanya kamu, grup Daceng itu besar. Kenapa bisa telat bayar gaji karyawan? Jangan ikut campur. Jam tangan, ikat pinggang, sepatu kulitmu, semua itu mahal. Kamu kaya sampai bingung. Kenapa gaji pekerja tak dibayar? Iya, Bajumu mewah, itu beli dari gaji yang ditahan, jawab aku katakan. Kak, kumohon tolong diam saja, Kak. Sudah bubar. Ayo pergi. Aku bisa habisi kamu. Jam besar ya. Sepatu kulit ya. Kak. Jam tangan, jam sepatu, sabuk, jam tangan. Lepaskan. Jam tangan. Manajer Zhao, tolong lepaskan kakakku. Aku yang salah, aku yang buruk. Aku tak seharusnya membawanya pulang. Kumohon, lepaskan kakakku. Ah, Kak. Kumohon, lepaskan kakakku. Kumohon, tolong, kumohon. Kalian berdua memang murahan. Mau makan daging tapi tak mau bayar. Masih minta dari manajer Zhao. Kalian hebat juga. Ya, kami salah. Tolong lepaskan kami, kumohon. Berani panggil orang, biar kau panggil orang, berani panggil orang. Aku suruh kau panggil orang. Mau panggil orang ya. Kak. Aku suruh kau panggil orang. adik-adik bangunlah, adik-adik. Adik, adik. Aku akan balas dendam, adik. Kenapa bengong angkat telepon? Halo, apa? Ada apa? Orang dalam kasih info. Katanya atasan mau inspeksi. Sekarang sudah di jalan. Inspeksi? Mungkin soal proyek fase 2 Beishanwa, soal peluncuran. Katanya atasan mau inspeksi. Suruh kita siap terima. Ini kabar baik. Harus sambut dengan baik. Kunci mereka berdua? Ayo bangun.
Kalian mau apa? Bangun, Kalian mau apa adik-adik? Lepaskan adikku. anak ini berat sekali. Adik-adik, adik, Awasi mereka baik-baik. Akan ada inspeksi dari atas. Aku harus pergi. Kalau mereka bikin masalah, inspeksi bisa gagal. Pikirkan sendiri risikonya. Tenang Hua, aku di sini. Takkan ada masalah. Hati-hati jalan. dengar ya. Saya ketua Dewan Grup Daceng. Nanti yang datang cek itu sekretaris saya. Kasih saya HP-nya. Adik saya terluka. Saya segera hubungi tim medis. Cepat. Bukan apa ini, katakan siapa kamu. Saya Song Kang Yun, ketua Dewan Grup Daceng. Apa ini kamu ketua dewan, jadi saya ayah ketua dewan. Lumayan pintar ya. Tapi kalian tadi, kenapa nggak bisa bersikap, bikin manajer Zhao marah? Kalian berdua tunggu mati saja. Selamat datang, sangat senang menyambut. Selamat datang, sambutan hangat. Sekretaris Chen, halo. Saya dari grup Daceng, penanggung jawab pabrik Beishanwa, Zhao Jun. Selamat datang Sekretaris Chen ke pabrik kami. Silakan masuk. Ini semua apa sih? Siapa suruh kamu lakukan ini? Para pekerja tahu Anda akan datang. Mereka sangat antusias. Semua ini disiapkan sendiri. Saya tak bisa menahan semangat mereka. Benar, Sekretaris Chen. Saya sudah siapkan di hotel terbaik di kota. Ada sesuatu untuk Anda, jamuan khas Beishanwa. Nanti harus coba. Untuk menyambut Anda, semua sudah pergi ke sana. Sudah, jangan pakai cara itu. Apa yang dimakan pekerja, saya juga makan. Saya kesini untuk kerja, bukan untuk wisata. Semua ada di sini. Makan seadanya saja cukup. Mengerti. Segera atur, panggil koki terbaik kota ke pabrik. Kita makan di kantor saja. Ya, Harus sesuai selera. sesuai selera. Baik-baik mengerti. Sekretaris Chen, begini kondisi umum pabrik kami. Seperti itu. Di depan sana kantor saya, siang nanti, kita makan sederhana di kantor. Setelah makan, saya ajak Anda ke bagian keuangan. Saya juga sudah paham kondisi pabrik. Oh ya, akhir-akhir ini ada karyawan baru. Karyawan baru? Tidak ada? Tidak ada, tidak mungkin. Proyek fase 2 juga sudah kalian tangani. Tim seharusnya bertambah, satu pun tidak ada. Manajer Zhao, ini kakak saya. Dia mau kerja di pabrik kita. Tolong atur. Aduh, saya lupa lagi. Ternyata benar ada karyawan baru. Dia di mana? Bawa dia ke saya. Sekretaris Chen, dia cuma pekerja biasa. Perlu bertemu orang penting seperti Anda? Apa perlu? Jangan-jangan dia mata-mata dari kantor pusat? Saya kan sedang inspeksi, cek proses masuk kerja karyawan. Itu juga tugas dari kantor pusat. Oh, begitu. Mungkin aku terlalu memikirkan orang itu. Sepertinya tak ada kaitan dengan Sekretaris Chen. Dia di mana? Panggil dia ke sini. Sekretaris Chen, orangnya kurang kompeten. Waktu itu tidak diterima. Tidak diterima, tak mungkin. Aku dipanggil oleh ketua dewan. Dia pasti ada di pabrik. Di sini, pasti ada masalah. Tidak diterima, ya sudah, bisa cari tahu lewat orang lain, masih bisa. Oke, silakan Sekretaris Chen. Baik, Silakan Sekretaris Chen, ayo. Silakan duduk. Aduh, Sekretaris Chen juga tidak tahu makanan di sini. Cocok tidak dengan selera Anda. Di Beishanwa, daerah terpencil ini, tak ada makanan enak. makanan di sini selalu seenak ini ya. Anda kan baru datang. Saya bilang semuanya sederhana saja. Saya paham. Tadi orang banyak, memang tak bisa terlalu menonjol. Lihat saja hidangan ini. Semua punya arti penting. Saya undang koki terbaik dari Beishanwa untuk masak semua ini. Dia koki nasional kelas spesial. Coba lihat masakan ini. Daging sapi rebus. Itu lambang karier Anda. Akan segera sukses besar. Hidangan ini pasti mahal. Sekretaris Chen datang, sebanyak apapun tak berlebihan. Makanan di meja ini minimal segini. 10.000? 100.000, ayo Sekretaris Chen, saya hormat Anda, pabrik kami ke depannya sangat butuh dukungan Anda. Sekretaris Chen, ini sedikit tanda dari kami, tidak banyak, 100.000, hadiah pertemuan. Baik, manajer Zhao, saya sudah bilang, semuanya sederhana. Satu meja makanan, 100.000. Saya hampir berdiri marah. Anda tambah 100.000 lagi. Total sudah 200.000. Bagaimana Anda kelola pabrik biasanya? Begini caramu kerja. Bukankah Anda yang datang, saya lakukan ini demi pabrik kita untuk masa depan. Katanya demi pabrik, saya tanya. Lalu pekerja bagaimana? Apa yang mereka makan? Cuma sayur dan roti kukus, ubi, talas, apa yang tumbuh itu dimakan. Jadi pekerja cuma makan sayur roti kukus?
Memang biasanya begitu, Sekretaris Chen. Mereka dari desa, bisa makan saja sudah syukur. Lagi pula bukan pakai uang mereka. Saya lakukan ini, supaya grup kita hemat biaya. Hebat, demi grup hemat uang. Menurutku uang yang dihemat itu masuk ke kantongmu kan? Siapa suruh kamu lakukan ini? Mana mandor? Sudah datang? Siapa suruh potong uang makan pekerja? Bukan Anda. Sudah berapa kali aku bilang, kita semua satu desa. Mereka percaya kita, kerja di pabrik. Kita harus biarkan mereka makan cukup dan berpakaian layak, baru bisa kerja baik. Iya. Kebetulan Sekretaris Chen di sini. Kalau tidak, aku kasih kamu kesempatan lagi. Sekarang langsung tambah makanan buat semua. Biar semua lebih semangat. Baik. Terutama yang kesehatan buruk, kamu harus lebih peduli. Mengerti. Tunggu bawa ini, kalau gagal kamu tak usah jadi mandor. Ya, ya. Sekretaris Chen bilang aku terlalu buru-buru, jadi percaya ide mandor itu. Lihat, Ketua Dewan, kali ini invest besar untuk kembangkan fase 2. Itu karena percaya aku. Saya janji di sini, mulai sekarang, pasti jaga diri. Tak akan kecewakan, pimpin para pekerja, bikin pabrik kita makin maju. Keluarga kami, semua bergantung pada suami saya. Dia kerja di pabrik untuk nafkah. Tanpa pabrik, anak saya tak bisa sekolah. Terima kasih, Manajer Zhao. Kenapa terima kasih ke saya, kalau mau terima kasih ke Sekretaris Chen saja? Adik, bertahanlah. Sebentar lagi ada yang datang menolong kita, adik. Pukul dia. Siap. Ah, Terima kasih Manajer Zhao, Sekretaris Chen. Manajer Zhao orang baik. Tanpa dia, keluarga saya tak punya uang obati ayah. Kamu hebat juga. Kamu benar-benar berhasil melapor. Sekretaris Chen datang. Laporkan juga percuma. Aku bikin kamu tak bisa ketemu orang. Mau lihat kamu gimana lawan aku. Desa kami, tanpa pabrik ini, seumur hidup kami, harus kerja keras di ladang terus. Terima kasih Manajer Zhao, terima kasih Ketua Dewan, terima kasih Manajer Zhao, terima kasih Ketua Dewan. Ternyata kamu yang panggil orang itu. Angkat dia sekarang. Siap berdiri ke sini. Kamu tamat? Aku tamat. Pesan kalian akan aku sampaikan ke Ketua Dewan. Kamu panggil orang. Lalu mau apa? Ku dengar ya. Pamanku udah lama tahu trik kecilmu. Sudah terbongkar. Aku disuruh ke sini buat kasih pelajaran. Sebenarnya ada satu hal kupikir, hari ini saatnya semua tahu. Sebenarnya Ketua Dewan Suruh aku ke sini buat kasih pelajaran. Kak, cepat lari. Adik. Adik. Chen Li, aku di sini, Chen Li. Hal sekecil ini pun gagal. Chen Li, aku di sini, Chen Li. itu Ketua Dewan. Sekretaris Chen, mau kemana? Gimana kondisi ruangan itu? Beberapa hari lalu, saya pelihara 2 anjing liar. Anjing itu gigit siapa saja. Saya kurung di rumah, minta orang jaga. Sebaiknya kita jangan pergi. Kalau digigit, repot. Sekretaris Chen, ya. Cari mati ya. Adik-adik Chen Li, aku di sini, Chen Li. Ngapain aja sih? Cepat tutup mulutnya. Orang ini mau gigit aku. Sumbat mulutnya. Ah, Kamu benar-benar pikir, kalau kamu ngadu, akan ada yang bela kamu. Dengar ya, mereka cuma pura-pura datang. Pamanku cuma bicara sebentar, langsung suruh mereka pergi. Ngerti nggak? Yang paling aku benci mulutmu ini. Gigit aku terus. Lihat, kamu lukai orang lagi, Sekretaris Chen. Sebaiknya jangan masuk. Manajer Zhao di dalam kayak orang gila, dia gigit siapa saja. Ini termasuk kecelakaan kerja kan? Orang, sebenarnya apa yang dikurung di sini? Manusia. Sekretaris Chen, dengar penjelasan saya. Memang ada orang yang dikurung di sini. Itu karena dia tidak patuh aturan. Tenang saja soal ini. Saya pasti urus dengan baik. Bahkan orang pun kamu berani kurung. Kamu benar-benar berani ya. Sekretaris Chen, saya jujur saja. Pagi ini ada pelamar kerja datang. Begitu masuk dia langsung hasut. Para pekerja lain melawan saya. Jadi saya juga. Takut ganggu progres pabrik kita. Takut proyek terhambat. Kalau ketua dewan marah, bukan cuma saya. Anda juga bisa kena dampaknya. Pelamar kerja itu gawat, minggir. Berhenti.
Manajer Zhao, kenapa Anda ke sini? Lihat diri Anda, sampai Manajer Zhao harus turun tangan. Sekretaris Chen, dia baru datang sudah bikin kacau pabrik. Ketua Dewan, Ketua Dewan, Chen, Sekretaris Chen, kamu salah paham, mana mungkin dia Ketua Dewan? Paman, saya sudah cek. Dia kakak Songpingan. Mereka cuma orang desa, tak punya uang, tak ada latar belakang. Tak mungkin dia ketua dewan. Sekretaris Chen, cepat hubungi tim medis, cepat. siap. Adik-adik bangun, bertahanlah, minggir. Dia pendiri grup Daceng, juga ketua dewan, kalian. Nanti akan kubereskan. Tidak mungkin, Paman. Aku sudah selidiki benar. Dia pasti kakak Songpingan, pasti. Habis, semuanya selesai. Ketua Dewan, saya salah, saya benar-benar salah, saya cuma ingin bantu pabrik. Saya sudah kerja di grup Daceng 10 tahun, tolong lihat saya kerja keras, sudah 10 tahun kerja, tolong maafkan saya kali ini. Sekretaris Chen, tolong bantu bicara ke Ketua Dewan. Huazi, cepat minta maaf pada Ketua Dewan. Ketua dewan, saya salah. Saya tak berani lagi. Sekretaris Chen, bilanglah, siapa sih yang tak pernah salah dalam hidup? Saya juga sudah siapkan jamuan dan angpao untuk Anda. Tolong bujuk Ketua Dewan. Zhao Jun. Zhao Jun. Ini kamu yang bilang demi grup Daceng, demi karyawan, kamu gelapkan dana, sengaja tunda gaji, jual posisi karyawan mahal, korupsi dan suap, boros, memperkaya diri. Kamu bahkan berani pukul dan kurung karyawan. Ketua Dewan, saya salah, saya juga tertipu orang jahat, saya kerja di grup Daceng sudah 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun? Iya, 10 tahun, saya selalu di kantor pusat, saya juga senior. Sekretaris Chen. Ya. 10 tahun, saya baru sadar sekarang ada orang seperti ini di bawah saya, sombong, menindas karyawan, periksa semua tagihan 10 tahun ini, cek satu persatu dengan teliti, yang harus masukkan, hukum berat untuk jadi contoh, jangan beri ampun. Ampuni saya, Ketua Dewan, ampuni saya, Ketua Dewan. Halo semua pekerja, saya Sekretaris Ketua Dewan Grup Daceng, Chen Li. Setelah penyelidikan, mantan manajer umum pabrik Beishanwa, Zhao Jun, menyalahgunakan jabatan, korupsi, dan menerima suap, menekan gaji karyawan, grup memutuskan mencopot semua jabatan Zhao Jun, Zhao Hua, dan lainnya. Beberapa orang dicopot semua posisinya, aset yang dikorupsi akan disita, seluruh aset mereka akan disita, uang ini akan diberikan kepada kalian, bersama gaji setelah selesai penyelidikan. Baik, Selain itu, grup memutuskan hari ini akan melunasi seluruh tunggakan gaji, dibayar 3 kali lipat dari gaji sebelumnya. baik, baik, baik. Setelah diselidiki oleh ketua dewan, adik Anda pernah menikah. Di foto ini mantan istrinya, Zhao Fengjiao, dan putrinya, Song Yue. Adik, ternyata kamu pernah berkeluarga dan punya anak. Sekarang kenapa di rumah hanya kamu yang tersisa? Sebenarnya apa yang terjadi? Yue. Kakak di sini? Iya. Lalu Zhao Fengjiao dan anaknya? Tidak tahu, selama ini Song Pingan selalu sendiri. Katanya dia cari anak dan istri, banyak menderita, ada rumor, Zhao Fengjiao selalu anggap dia miskin, jadi dia tinggalkan suaminya. Adik, ini semua salah kakak. Kakak gagal jaga kamu. Maaf ya. Adik, kamu sadar? Kakak. Kakak di sini? Maaf, aku tak seharusnya suruh kamu ke pabrik. Kalau tak ke pabrik, kamu takkan cedera. Kakak tak apa. Orang jahat di pabrik sudah ditangani. Pabrik nanti bakal bersih. Sudah diurus? Atasan juga kasih gaji. Bukan cuma itu. Atasan bilang kita dapat dana kompensasi juga. Nanti kalau ada uang, hidup bakal makin baik. Oke, bagus banget. Adik, kamu istirahat dulu. Beberapa hari lagi, kakak ajak kamu jalan-jalan. Kakak. Kenapa kau ajak aku ke sini? Aku tanya, kau sembunyikan sesuatu dariku? Aku nggak sembunyikan apa-apa kok. Aku tahu semuanya. Kakak, urusanku, jangan ikut campur. Ayo kita pergi. Kau nggak mau anakmu lagi.
Bocah kotor, bocah kotor, bocah kotor, bau banget, pergi sana. Yue Yue, Kenapa kalian selalu lihat bocah kotor? Kalian kenal dia nggak? kalian panggil dia siapa? Bocah kotor. Dia tiap hari angkut kotoran di situ, badan dia bau. Kita nggak mau main sama dia. Yue Yue, aku ayahmu. Aku ayahmu, Yue Yue. Ayah, Ayah di sini. ayah, Ayah datang cari kamu. ayah. Maaf, ayah datang terlambat. Maaf, Yue Yue. Ayah minta maaf padamu. Halo Sekretaris Chen, bawa orang ke desa Zhaojiachun. Ada tugas berat, bawa pengacara. Baik, Ketua Dewan, kebetulan proyek Nanshanwa, Desa Zhaojiachun juga ajukan pembangunan pabrik. Saya mau survei lokasi, sudah di jalan. Oke, Ngomong-ngomong Yue Yue, di mana ibumu? Ibu sedang Dasar anak nakal, males-malesan lagi di sini. Dasar anak bandel, males lagi di sini, suruh angkut pupuk, nggak mau, hari ini aku hajar kamu, Ibu, kenapa sih? Songpingan. Kenapa kamu balik? Jangan panggil aku ibu. Siapa ibumu? Dulu aku tak setuju. Feng Jiao nikah sama kamu. Kamu nggak punya kemampuan. Miskin banget. Mana layak kamu punya istri? Feng Jiao kami. Dulu benar-benar salah lihat orang. Sampai nikah sama kamu. Ya, aku memang miskin, tapi bertahun-tahun kerja di luar, semua uangku sudah kuberikan ke Feng Jiao. Jangan banyak omong. Uang receh yang kamu hasilkan. Tak cukup buat Feng Jiao kami. Beli baju saja nggak cukup. Ku panggil kamu. Kamu tuli. Cepat ke sini. Aku memang nggak bisa apa-apa, tapi aku juga nggak akan biarkan kamu perlakukan Yue Yue seperti itu. Meski harus jual semua, aku tetap mau buat Yue Yue bahagia. Dia makan cukup, pakai hangat, bisa sekolah, bisa baca buku, bukan tiap hari angkut kotoran. Songpingan, sadar dong, kamu dan Feng Jiao sudah cerai. Anak ini sekarang milik kami. Kamu tak bisa atur kami urus dia. Hari ini walau kamu pukul aku sampai mati, aku tetap tak akan biar kamu bawa Yue Yue. Berani coba, dengar ya. Ini desa Zhaojiachun, bukan tempat kamu buat onar. Hei warga, tolong, ada orang luar mau rebut anak di sini. Aduh warga desa, tolong, orang luar mau ambil anak. Siapa berani ambil anak desa Zhaojiachun? Warga desa, lihat orang tak berhati ini. Setelah tinggalkan Feng Jiao dan anak, pergi begitu saja. Sekarang anak sudah besar bisa kerja, mau diambil lagi. Mana keadilan? diam, jangan memutarbalikkan fakta. Warga desa, anak ini sejak kecil ikut saya. Kalian semua lihat sendiri, saya cuma perempuan tua, tak mungkin bohong. Biarkan anak tetap di sini. Benar, betul. Biarkan anak tetap di sini. tetap di sini. Dia sebagai nenek, begitu cara dia membesarkan anak, anak itu baru 8 tahun, tangannya penuh kapalan, tiap hari angkut kotoran. Sebagai ayah kandung, apa salahnya aku membawanya pergi? Lagi pula, kalian juga orang tua. Coba tanya hati kalian, melihat anak sendiri tersiksa begini. Apa kalian nggak sakit hati? Bisa pura-pura nggak lihat? Bagus, songpingan, angkut kotoran, kasih makan babi, cuci baju, masak, anak desa mana nggak kerja. Kemarin aku lihat keluargamu menahan orang, bawa anak ke ladang. Itu anakmu hui-hui kan? Setiap hari ke sungai cuci baju. Anak desa, mana ada yang dimanja? Apa aku kurang kasih makan? Atau kurang kasih minum? Aku yang besarkan dia. Waktu kecil kamu cuek. Sekarang anak sudah besar bisa kerja. Mau rebut dia balik. Kayaknya kamu mau ambil anak, biar dijual buat uang. Kamu mau ambil anak biar dijual buat uang, kasih aku. Ngapain lepasin? Warga desa, hari ini anakku, besok bisa anak kalian. Bibi lu benar. Anak desa Zhaojiachun tak boleh dibawa pergi. Serahkan anak itu. Serahkan. Ayah, aku takut. Jangan takut, ayah takkan tinggalkan kamu lagi. Kalian mau apa? Dengar ya, sekarang negara hukum. Kalian paham hukum. Suruh Zhao Fengjiao keluar, soal hak asuh Yue Yue, kita bahas lagi. Kalau tidak, kalian tak punya hak. Campur urusan ayah kandungnya, bawa pergi anaknya.
Siapa kamu? Ngapain urus keluarga kami? Aku kakak kandung Song Pingan. Kenapa aku belum pernah dengar Song Pingan si miskin itu punya kakak kandung? Kenapa aku nggak tahu Song Pingan itu orang miskin, punya kakak kandung? Aduh, anakku, akhirnya kamu datang. Mereka mau ambil anakmu, bilang aku melanggar hukum. Song Pingan, kamu masih berani datang, punya muka buat datang ke sini. Feng Jiao, dulu kamu bawa Yue Yue pergi. Katanya mau kasih dia hidup lebih baik. Nggak mau dia susah sama aku. Kamu memang selalu baik pada Yue Yue? Tapi itu lebih baik daripada ikut kamu kelaparan. Aduh, warga desa, kalian nggak tahu, waktu aku nikah sama Song Pingan, dia janji bakal ajak aku tinggal di rumah besar, makan daging tiap hari. Tapi kenyataannya, rumah kosong melompong. Musim dingin pun nggak punya selimut tebal. Aduh, kalau aku nggak pergi, aku sama anakku bisa mati di Beishanwa. Lihatlah kalian, lihat tubuhku, lihat wajahku, siapa yang nggak bisa aku dapat. Dulu, aku tertipu oleh kata-kata manis, Song Pingan, makanya aku kena tipu nikah di Beishanwa. Sekarang apapun yang terjadi, aku nggak akan biarkan putriku tinggalkan desa Zhaojiachun dan pergi ke Beishanwa. Itu jelas penipuan pernikahan. Benar, mereka menipu gadis muda desa Zaujiachun untuk pergi ke desa miskin itu. Adik kakak gagal jaga kamu, bikin kamu menderita bertahun-tahun. Itu semua salah kakak. Tenang saja, adik. Selama kakak masih punya makanan, kamu nggak bakal kelaparan. Makan dulu sampai kenyang, lihat dirimu miskin banget, mana bisa bantu orang lain. Aku miskin? Nggak ada kaca di rumah. Coba lihat diri sendiri bajumu ini, paling nggak sampai 20.000, mau bela orang lain. Pikir-pikir dulu, kamu punya kemampuan nggak? Biar aku lihat, siapa berani nekat, berani ganggu wanita Gaobin. Biar aku lihat siapa yang nekat, berani ganggu wanita kakak Bin. Kakak Bin, itu mantan suamiku yang tak berguna. Dia juga rebut anak angkatmu. Ayah, aku takut. Yue Yue? Orang ini sakiti kamu ya? Jangan takut Yue Yue. Ada paman yang lindungi kamu. Dia pernah sakiti kamu. Tidak, jangan ngaco. Song Yue, kamu benar-benar tak tahu balas budi. Ngomong sembarangan di sini. Awas aku pukul kamu. Baik Song Pingan, sekarang kamu berani pukul aku. Begitu cara kamu ke Yue Yue? Kamu percaya omongan anak kecil? Jangan dengar ocehan si kecil ini. Kakak Bin dari keluarga kami adalah manajer proyek grup Dacheng, perusahaan top 500 dunia. Kalau dia nggak berintegritas, grup Dacheng pasti nggak akan pakai dia. Warga, setuju nggak? Tunggu, manajer proyek dari grup mana? Tunggu, manajer proyek dari grup mana? Grup Dacheng. Kamu orang desa, kampungan, mungkin belum pernah dengar nama itu. Warga desa, kalau saya orang tak bermoral, pasti gagal lolos pengecekan grup Dacheng. Saya benar orang baik. Aduh, warga desa, Kakak Bin datang kali ini untuk bawa manfaat buat desa kita. Grup Dacheng sedang kembangkan desa besar. Kakak Bin juga untuk desa kita ajukan aplikasi pembangunan pabrik. Mulai sekarang, desa kita akan makmur. Bagus. Mantap, pabrik akan dibangun, rekrut pekerja, semua saya yang urus. Saya dengar grup Dacheng setelah kembangkan Beishanwa, setiap keluarga jadi jutawan. Grup Dacheng kalau benar kembangkan desa Zaujiachun, kita juga bisa jadi jutawan? Jutawan itu biasa saja, asal kita di desa Zhaojiachun kompak, bersatu hadapi luar. Saya jamin, bisa tempatkan semua kerja di pabrik grup Dacheng. Kita bersama cari uang besar. Oke. Warga desa, jangan biarkan orang luar ambil anak-anak kita. Benar, ayo. Ya. Serahkan anak-anak. Kalian mau apa? Ngapain? Serahkan anaknya. Ayah, Yue Yue? ayah, Yue Yue? ayah. Yue Yue? Berhenti. Sekretaris Zhao, tolong bantu saya, Song Pingan, bawa orang luar mau ambil anak saya. Song Pingan, lihat dirimu miskin banget. Apa hakmu rebut anak ini, konyol? Sekretaris Zhao, hari ini ada orang penting, datang ke desa Zhaojiachun. Kalau lihat kejadian begini, bisa saja ada masalah. Siapa orang penting? Atasan Kakak Bin, Sekretaris Ketua Dewan Grup Dacheng, Chen Li. Sekretaris Zhao, saya sudah telepon puluhan kali, baru bisa undang Sekretaris Chen. Kalau dia datang ke desa Zhaojiachun, investasi grup Dacheng, pasti jadi. Sekretaris Zhao, lihat Kakak Bin kami.
Sudah banyak bantu desa kita. Jangan biarkan orang luar ganggu urusan besar desa kita. Song Pingan, saya tahu soal kamu dan Feng Jiao. Kalau terus bertengkar begini, bukan solusi. Ada usulan bagaimana menurutmu? Sekretaris Zhao, saya ikut saja. Kamu suruh apa, saya lakukan. Lihat Song Yue ini. Dia sudah besar. Tak peduli Feng Jiao mau dirawat baik atau tidak. Ini biaya nafkah selama ini. Kamu harus bayar, benar kan? 8 tahun ini, berapa uang kalian habiskan untuk Yue? Saya ganti semua. 8.000. Omong kosong 8.000, 80.000. Zhao Fengjiao benar-benar berani bicara, mengasuh anak perempuan seperti itu. Mana mungkin butuh 8 juta. Siapa di desa kita pernah lihat uang 8 juta? Terlalu banyak? Zhao Fengjiao, Yue tinggal di rumahmu 8 tahun, pakaiannya selalu compang-camping, tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat dan kurus. Kamu minta 8 juta ke aku, kenapa nggak sekalian merampok? Kamu kira 80.000 itu adalah biaya nafkah 8 tahun. Sekarang anak ini sudah besar, sudah bisa kerja, harus dinafkahi sampai umur 18. Kalau kamu bawa anak pergi, siapa yang kerja di rumah saya? Harus bayar orang buat kerja, sebulan bisa ratusan ribu, hitung-hitung saja, berapa puluh juta pun belum tentu cukup. Kami minta 80.000 ke kamu, itu pun demi sekretaris Zhao. Kalian anggap orang kayak hewan? Anak desa cepat mandiri, gadis belum menikah pun kerja di rumah, siapa di rumah nggak kerja? Anakmu nggak kerja di rumah, anakmu nggak turun ke ladang. Benar juga Song Pingan. Menurutku uang 80.000 ini, kamu terima saja anaknya, bawa pergi. Ada aku di sini. Zhao Fengjiao takkan berani macam-macam. Sekretaris Zhao, bukan aku tak mau kasih 80.000 ini. Gajiku per bulan sekarang cuma 700-800, uang 80.000 ini. Sampai kapan aku bisa kumpulkan? Sejak Beishanwa grup Dacheng datang, lebih makmur dari dulu. Tak punya uang, kenapa tak pinjam orang lain? Lagi pula, kamu segitu sayang anakmu, 80.000 pun tak bisa kumpul. Sudah, cukup. Saya paham, kamu cuma mau uang kan? Iya, cuma mau uang. Anak ini aku besarkan, tak bisa kasih gratis, lah 80 juta. Kurang sedikit pun, anak ini tak boleh kamu bawa. Sekretaris Zhao, tebusan anak itu usulanmu, uang ini bisa kuberi, tapi grup Dacheng investasi di desa Zhao Jiachun, atau kasih Zhao Fengjiao 80.000 yuan, pilih salah satu, mau uang, tak ada investasi, mau investasi, tak ada uang, kamu tentukan sendiri. Apa maksudmu? Kamu siapa sih berani suruh sekretaris pilih, dasarnya apa? Karena aku, ya, yang putuskan investasi di desa Zhao Jiachun, ketua dewan grup Dacheng, Song Kang-yun. Kak, ketua dewan sangat baik pada kita. Dia bantu kita dapatkan gaji yang tertunda. Kamu nggak boleh di sini. Jangan pakai identitasnya buat nipu orang. Tenang aja kakak di sini, percaya sama aku, biar aku yang urus. Kamu, siapa kamu? Sekretaris Zhao, jangan dengar omong kosongnya. Apa latar belakang Song Pingan? Saya tahu jelas, dia itu. Cuma Song Pingan cari kakak lebih dari 20 tahun. Tetap miskin juga. Berani pura-pura jadi ketua dewan, kamu cari masalah ya? Menurut saya, hari ini bukan cuma mau rebut anak. Kalian datang buat bikin kacau. Saya ulangi lagi, percaya saya, biar saya bawa anak pergi hari ini. Grup Dacheng mungkin masih mau investasi di desa Zhao Jiachun. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Bagus, tanggung akibat sendiri ya. Kalau kalian tidak terima rencana kami, sebagai sekretaris, saya tidak urus lagi. Warga desa, hari ini mereka mau rebut anak secara paksa. Menurut kalian, bisa nggak kita biarkan mereka ambil anak dari desa Zhao Jiachun kita? Nggak setuju. Kalian ngapain? Lepasin. Sialan, lepasin aku. Lepasin ibu aku. Ngapain kamu lepasin aku? Pukul dia. Sialan, lepasin aku. Ngapain kamu? Kak. Berhenti. Chen, sekretaris Chen, kenapa kamu datang? Kenapa nggak kasih tahu aku buat jemput kamu? Sekretaris Chen, saya tahu siang ini Anda mau survei ke desa Zhao Jiachun. Jadi saya sudah siapkan data desa kami. Untuk Anda, dengan begitu, Anda bisa cepat kenal semua hal tentang desa Zhao Jiachun. Sekretaris Zhao tahu jadwal saya, cukup paham juga, bahkan tahu saya mau survei ke sini. Tapi sekarang rasanya tak perlu lagi. Kenapa batal? Karena orang yang saya cari ada di sini. Anda cari dia? Untuk apa? Sekretaris Zhao, belum saatnya saya bilang untuk apa. Kalian ramai-ramai mengelilingi dua bersaudara itu. Jelaskan padaku. Sekretaris Chen,
Kau belum tahu, mereka berdua datang ke desa kami mau rebut anak. Kami tangkap mereka. Mereka malah sombong, ngaku-ngaku ketua dewan, mau nakuti kami. Benar, Sekretaris Chen. Lihat saja penampilan miskin mereka. Masih bilang, dia ketua Dewan Grup Dacheng. Lihat betapa sombongnya mereka. Sekretaris Zhao tak terima grup Dacheng dihina. Makanya dia ajari mereka. Bilang mereka sombong. Kalian tahu siapa dia? Siapa mereka? Jangan-jangan mereka benar ketua dewan. Sekretaris Zhao, dua orang ini, mana mungkin mereka ketua dewan? Tadi kita perlakuin dia kayak gitu. Sekretaris Chen pasti sudah marah. Nggak mungkin, masih bisa ngobrol sama kita dengan tenang. Kamu dari grup Dacheng, kamu pasti pernah lihat wajah asli ketua dewan kalian kan? Sebenarnya mereka siapa? Ketua Dewan Grup Dacheng, aku cuma manajer proyek, mana kenal Ketua Dewan Grup Dacheng? Gaobin pernah lihat belum Sekretaris Zhao tanya kamu? Tentu pernah lihat. Dia bukan. Lagi pula, setiap ketua dewan keluar, selalu banyak pengawal. Kakak beradik Song, dulu punya hubungan dengan ketua Dewan Grup Dacheng. Ada sejarah di antara mereka. Cara kalian perlakukan mereka terlalu tidak sopan. Hubungan? Hubungan apa? Aku kesini hari ini buat serahkan dana kompensasi ke kakak beradik Song. Dana kompensasi, maksudnya apa? Bibi Lu, kau belum tahu. Katanya yang bongkar korupsi pabrik Beishanwa adalah kakak beradik itu. Mereka hampir tewas di pabrik. Lalu pabrik buat redakan masalah ini. Katanya setuju beri kompensasi besar. Aman, jadi kakak beradik itu kalian berdua? Song Pingan dan saudaranya, ternyata benar kalian berdua. Kami berdua, kami tak pernah terima 1 sen dana kompensasi grup Dacheng. Kamu memang tak terima, tapi kan sudah dikirim ke kamu. Menurutku, sekarang kamu sudah punya uang, jadi kamu tak mau kasih kami. Kalau hari ini kamu tak kasih uang, anak ini tak boleh kamu bawa. Mimpi, tak akan kubiarkan. Sekretaris Chen, sekarang soal pabrik Beishanwa, di luar sedang ramai dibicarakan. Tak jelas itu fakta atau gosip. Kalau memang ganti rugi, berapa jumlahnya? Nominalnya tak bisa diungkapkan, intinya percayalah pada itikat baik grup Dacheng. Berapa uang di kotak itu? Pantas saja mantan suami Zhao Fengjiao berani rebut anak. Sekretaris Chen, tolong bantu saya. Dua orang ini nggak punya hati. Aku habiskan 8 tahun, rawat cucu sampai besar, langsung dibawa pergi. Kenapa nasibku begini buruk? Kerja keras seumur hidup, tak dapat apa-apa. Ibu, aku tahu ibu sayang Yue Yue. Yue Yue dibesarkan ibu. Sudah, kalian jangan acting, cuma mau uang kan? Berapa biaya nafkah Yue 8 tahun? Aku bayar semua. Song Pingan, kamu kejam. Sekretaris Chen sudah bilang, kenapa masih disembunyikan? Mau bawa anak dengan 80.000, tidak bisa. 200.000, kurang sedikit pun tak boleh. Uang dan anak harus ditukar bersamaan. Berapa 200.000? Bagus, uang dan anak harus ditukar bersamaan. Bagus, uang dan anak harus ditukar bersamaan. Tenang saja semua. Saya benar setuju dengan Bibi Lu. Bibi sudah tua. Memang berat besarkan anak. Kalau mau ambil anak, memang harus kasih uang. Sekretaris Chen memang bijak. Nyonya Lu, ada Sekretaris Chen di sini, dia pasti bela kamu. Sekretaris Chen, maksudku suruh mereka bawa anak pergi. Tapi si Song Pingan selalu bilang nggak punya uang, terus kakaknya lebih parah lagi, suruh kita pilih investasi atau uang. Meski harus pilih, bukan dia yang tentukan pilihan kita. Setuju nggak? Kalau kalian benar-benar nggak rela anaknya pergi, aku bisa bujuk mereka biar anaknya tetap di sini sama kalian. Aku ibunya, aku yang putuskan. Anak ini nggak tahu balas budi. Sudah aku rawat 8 tahun tetap nggak nurut. Ketemu bapaknya langsung lupa sama ibunya. Aku sama kakak Bin, sebentar lagi nikah. Sekarang, aku cuma mau uang. Sudah rawat 8 tahun. Masa aku nggak dapat apa-apa? Sekarang kamu sudah punya uang, jadi kami kasih kamu kesempatan bawa anak pergi. Harus kamu hargai. Tak tahu malu. Grup Dacheng, paling penting kan bakti dan keluarga. Karena aku alami ini hari ini. Pas banget. Dana kompensasi kakak Song ada di aku. Aku putuskan untuk mereka. Dana kompensasi ini untuk nenek Lu. Pak Song ada keberatan? Boleh.
Uang sebanyak ini? Seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Nak, kamu hebat. Transaksi ini benar-benar untung. Kalau dulu kamu lahir kembar 2 atau 3, kita pasti dapat lebih banyak. Yue, sini. Ini uang jajan dari nenek. Pakai saja. Sudah ambil uang, cepat pergi. Saudara Song, dulu aku sering bantu Yue. Setiap kali dia cari rumput babi, aku yang bantu bawa pulang. Aku sangat baik ke dia. Cuman lihat uang ini, boleh aku ambil? Boleh. Kasih dia 2.000. Ayo tanda tangan. Pak, paman ini jahat. Dia selalu curi rumput babi dari keranjangku dan tuduh aku ambil rumput dari rumahnya. Saya, Song Kang Yun, selalu balas budi. Hari ini dana kompensasi sudah cair. Jadi semua, siapa saja yang pernah bantu Yue, merasa layak dapat imbalan. Silakan tanda tangan dan ambil uang. Tidak perlu, Kak. Tidak apa-apa. Saudara Song, saya pernah bantu Yue potong rumput. Yue pernah ambil beras di rumah saya? Saya pernah bantu Yue bajak sawah. Sekretaris Zhao, apa yang sudah Anda lakukan untuk Yue? Saudara Song, kamu terlalu sopan. Sebagai aparat desa, peduli warga itu tugas saya. Urusan Yue juga kewajiban saya. Benar, itu keputusanmu. Kalau mau bawa anak, harus bayar dulu. Maksudmu apa? Uang ini juga nggak mau? Saudara Song, cuma bercanda tadi. Bantu warga itu tanggung jawab saya. Uang ini saya nggak bisa terima. Bibilu. Uangnya sudah diterima? Satu tangan ambil uang, satu tangan lepas orang. Kamu harus tepati janji. Sekretaris Zhao, tentu saja kami pasti pegang janji. Pingan cepat kemas barang anak, bawa anak pulang. Karena kalian sudah terima uang, tanda tangan saja di perjanjian ini. Ini tinta cap. Pingan. Tunggu aku di sini sama Yue. Kakak ada urusan. Urusan apa, Kak? Hal baik, pergi sana. Memang Sekretaris Chen hebat, masalah sulit begini, ditangani tanpa celah, selalu pikirkan warga desa, kita dapat banyak manfaat. Karena semua sudah beres, aku rasa aku harus pulang. Sekretaris Chen, mau kemana? Investasi grup Dacheng di desa kita. Belum dibahas. Investasi? Sekretaris Chen, hari ini datang. Bukankah mewakili grup Dacheng, survei desa kita? Dokumen sudah kami siapkan, belum sempat lihat, kenapa langsung pergi? Maksudmu soal ini? Aku baru dapat info, grup Dacheng kami tidak akan investasi di desa Zhaojiachun. Sekretaris Chen, kita ditelepon sebelumnya. Bukan begitu yang Anda bilang. Anda bilang mau ke desa Zhaojiachun untuk survei investasi grup Dacheng. Sekretaris Chen, kenapa? Kenapa tiba-tiba batal investasi? Jadi grup Dacheng kalian, kenapa tiba-tiba berubah keputusan? Data desa kami sudah siap, tapi Anda belum lihat sama sekali. Kondisi desa kami jauh lebih baik dari Beishanwa. Ketua Dewan kami bilang, desa Zhaojiachun sudah kehilangan hak untuk dapat investasi, dan selamanya tidak akan investasi di desa Zhaojiachun. Tidak jadi investasi. Ada apa ini? Kenapa grup Dacheng batal datang lagi? Itu ketua dewan yang bilang langsung. Ketua dewan saja nggak datang. Gimana dia tahu soal desa kita? Nggak cocok buat investasi. Investasinya batal. Mana bisa begitu? Kakak Bin itu penanggung jawab proyek baru. Kalau grup Dacheng batal investasi, dia bisa kehilangan kerja. Sekretaris Chen, jangan bikin aku takut. Sekretaris Chen, lihat orang desa kita. Semua semangat kerja. Mau berkontribusi buat grup Dacheng. Sudah siap bantu. Kenapa tiba-tiba batal investasi? Sekretaris Zhao, kamu kira ketua dewan kita cari masalah nggak jelas, sengaja ganggu desa Zhaojiachun? Bukan maksudku begitu, Sekretaris Chen. Maksud saya kalian, siapa di antara kalian pernah menyinggung ketua dewan? Siapa di antara kalian pernah menyinggung ketua dewan? Sekretaris, kami bahkan tak kenal ketua dewan. Mana mungkin menyinggung dia, orang sebesar itu. Benar, Sekretaris. Kami cuma petani yang kerja di tanah sendiri. Cuma jaga sawah kecil di rumah. Tak mungkin menyinggung ketua dewan. Sekretaris, urusan investasi grup Dacheng, selalu kamu yang tangani, apa mungkin kamu pernah menyinggung ketua dewan? Ngaco, mana bisa aku menyinggung ketua dewan? Kalau aku menyinggung pasti tahu, aku sibuk kerja tiap hari, semua demi desa kita. Menarik investasi, ya, bukankah demi grup Dacheng, supaya mereka investasi di sini? Kenapa? Aku sibuk sia-sia. Sekretaris, bukan itu maksudku. Sekretaris Chen, bisa sampaikan ke ketua dewan.
Kalau desa kami ada yang salah atau menyinggung ketua dewan, tolong beritahu kami. Kami pasti perbaiki. Sekretaris Zhao, daripada aku yang tanya ke ketua dewan, lebih baik kamu tanya langsung. Baik, tolong telepon ketua dewan biar aku yang tanya. Tak perlu telepon, ketua dewan ada di desa Zhao Jiachun. Di desa kita, kenapa tak kelihatan? Ketua dewan sudah datang, mana orangnya? Sekretaris Chen, saya tidak lihat ketua dewan. Ketua dewan, sekretaris Zhao mau tanya sesuatu. Ketua dewan, sekretaris Zhao mau tanya sesuatu. Sekretaris Chen, kamu yakin tidak salah, kakak Song Pingan? Dia ketua dewan grup Dacheng. Ketua dewan, Kak, kamu hebat. Kenapa tidak bilang dari awal? Saya sudah bilang, tapi kalian tidak percaya. Aduh, Yue, kenapa masih diam? Cepat panggil paman besar. Bawa sini. Paman Yue sangat kaya, mana mungkin peduli uang segini. Benar kan, paman besar? Ketua dewan, lihatlah, hari ini sungguh kacau. Semua cuma salah paham, uang ini kami tak bisa terima. Tidak mau. Saudara kita semua satu kampung, kami beruntung bisa bantu keponakanmu. Itu kehormatan desa kami, uang ini kami tidak mau. Jumlahnya lumayan besar. Tidak mau. 1 sen pun tak boleh diambil. Aku sudah tanya sebelumnya, mau uang atau investasi? Kamu tegas pilih uang. Ketua dewan, itu karena kalian tak tahu siapa aku? Tak tahu siapa aku. Berani bertindak semaunya. Berani menindas dan memeras. Cara desa Zhao Jiachun menangani masalah. Kalau aku bangun pabrik di sini, takut kalian habiskan aku. Sampai tulang pun tak tersisa. Semua grup Dacheng takkan investasi di desa Zhao Jiachun, kami akan di Beishanwa, terus perluas pabrik. Siapapun yang ada di daftar ini, termasuk keluarga mereka, selain itu, semua orang lain bisa langsung melamar kerja di Beishanwa yang memenuhi syarat, bisa diterima. Kenapa yang didaftar tidak bisa diterima? Masih perlu ditanya, kalian terlalu serakah. Mereka buat cerita bohong, supaya orang merasa berutang budi. Coba pikir, pernahkah kau bantu keluarga Yue cari rumput babi? Orang sekarang, demi 2.000 yuan rela buang hati nurani. Sekarang malah begini, seumur hidup cuma bisa menghadap tanah kuning, membelakangi langit. Kalian memang pantas kerja di ladang seumur hidup. Ayo, kita daftar. Pabrik Beishanwa sedang rekrut pekerja, dapat makan dan tempat tinggal, setidaknya 800 per bulan. Ayo. Kalian semua orang desa Zhao Jiachun. Kenapa pindah ke Beishanwa, kerja buat orang lain? Itu semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak salah memutuskan, ketua grup Dacheng takkan semarah itu, takkan tarik investasi dari desa kita. Aku tak tahu kamu sebagai sekretaris, bagaimana bisa kerja, tak bisa bedakan benar salah, sudah tua, mata rabun, tak bisa kerja, jangan ganggu kami cari uang. Memang sudah tua, tak tahu mana benar salah. Mundur. Mundur. Kakek sadar. Yue, paman dan bibi desa Zhao Jiachun melihat kamu tumbuh, bisa bicara pada pamanmu. Tolong bantu desa Zhao Jiachun. Yue, Paman, anak baik. Sekretaris, jangan bebankan anak dengan urusan orang dewasa. Saudara, dulu Beishanwa lebih miskin dari sini. Sejak grup Dacheng kalian datang ke sana, semua warga desa itu kerja di tempat kalian, hidup makin baik tiap hari. Orang desa kami benar-benar iri, selalu berharap kalian investasi juga di desa kami, menanti lama sekali, akhirnya kalian datang. Dengar Anda mau datang, saya langsung siapkan data desa kami. Semua sudah siap, data penduduk, kondisi lahan, juga info transportasi dan sumber daya. Semua datanya di sini.
Silakan lihat. Cukup lihat sebentar. Sekretaris Zhao, keputusanku sudah final. Kamu tak perlu buang tenaga? Oke. Sudah terlambat Zhao Gengtian. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku kerja keras sekali. Baru bisa tarik investasi grup Dacheng masuk ke desa Zhao Jiachun. Tapi kamu malah, satu keputusanmu membuat ketua dewan kita tersinggung. Bagaimana kamu mau tanggung jawab? Apa kamu nggak merasa bersalah pada semua warga desa Zhao Jiachun? Saya maaf desa Zhao Jiachun. Cukup bilang maaf, pabrik investasi miliaran, bisa kembali. Cukup bilang maaf, semua warga desa Zhao Jiachun, lebih dari 3.000 orang, bisa makan. Maaf itu gunanya apa? Jadi aku harus gimana? Menurutku, kalau tak layak jabatan. Posisi sekretaris desa, jangan lanjutkan. Semua salahku. Aku salah memutuskan membuat Anda ke desa Zhao Jiachun kecewa berat. Saya mundur dari jabatan sekretaris desa Zhao Jiachun. Mohon ketua dewan pertimbangkan lagi investasi desa Zhao Jiachun. Ketua Dewan, mohon Anda jadi Sekretaris Kehormatan Desa Zhao Jiachun. Ya benar, Anda jadi sekretaris kehormatan desa Zhao Jiachun. Saya orang luar. Bagaimana bisa jadi aparat desa Zhao Jiachun? Saya orang luar. Bagaimana bisa jadi aparat desa Zhao Jiachun? Kakak, Anda bukan orang luar. Anda paman Song Yue. Benar. Song Yue anak desa Zhao Jiachun. Kalau dihitung, Anda juga paman desa Zhao Jiachun. Zhao Fengjiao. Sekarang bukan waktunya kamu bilang kakakku, seluruh badannya tak sampai 20 yuan, suruh dia kencing, biar lihat dirinya sendiri. Aduh, Pingan, kamu salah orang. Kakak ipar ini tampan, gayanya luar biasa. Memang cocok jadi bos besar. Mana mungkin aku bilang hal ngawur seperti itu. Saudara, kamu saudara besar desa Zhao Jiachun, sekretaris kehormatan desa ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Mana datanya? Oh, data, ada. Ketua Dewan nih. Gimana Ketua Dewan? Lencananya mana? Lencana ya. Ini lencananya. Ketua Dewan, apa maksud Anda? Nah, apa maksudnya, bro? Aku juga nggak paham. Kita harus tepuk tangan? Ya, Sekretaris Zhao, lencana ini ke depan. Jangan sembarangan diberikan. Tak ada yang lebih cocok dari Anda. Aku malu hadapi warga desa Zhao Jiachun. Sekretaris Kehormatan Desa Zhao Jiachun, aku tidak mau jadi keputusan investasi untuk Desa Zhao Jiachun. Aku tidak akan batalkan, tidak akan aku cabut. Selesai sudah. Tapi data Desa Zhao Jiachun akan kubawa ke perusahaan lain di kota provinsi. Jika perusahaan lain tertarik investasi di Desa Zhao Jiachun, kalau ada minat, akan kuhubungkan mereka. Dengan Sekretaris Zhao, Ketua Dewan benar-benar besar hati. Membalas dendam dengan kebaikan. Bro, saya benar-benar malu. Ayo. Kakak, hari ini kamu bikin kejutan. Saya hampir tak mengenalimu. adik, kakak tidak sengaja menyembunyikan. Kakak tak perlu jelaskan ke saya, mau kamu orang biasa Song Kang Yun atau ketua dewan Song Kang Yun, kamu tetap kakak terbaik saya. Ayo. Kamu lagi apa? Saya sedang kemas baju Yue, ayahnya sudah bawa dia pergi. Jadi saya harus kemas barang-barangnya. Ini baju Yue. Zhao Fengjiao, maksudmu apa? Lebih baik kamu pulang dulu, ayahnya Yue sebentar lagi datang. Kamu di sini nggak nyaman? Sekarang kamu anggap aku nggak penting. Merasa aku nggak nyaman ya?
Dulu kamu panggil kakak Bin tiap saat selingkuh sama aku waktu nikah. Kenapa nggak bilang nggak nyaman? Ngomong apa sih kamu? Kapan aku selingkuh sama kamu? Jangan pura-pura di depanku. Kamu lihat aku jatuh sekarang. Kamu meremehkan aku ya. Jawab aku, iya atau enggak. Lepasin aku, Pingan dan kakak sebentar lagi datang. Kalau kamu nggak mau jabatanmu di grup Daceng hilang, sebaiknya kamu cepat pergi. Jadi kamu usir aku sekarang. Kalau aku tetap nggak mau pergi gimana? Kau Pin, jangan ribut. Aku nggak ribut kok. Dulu waktu aku punya uang, aku yang biayain kamu. Sekarang aku susah, giliran kamu biayain aku. Bukankah itu wajar? Lagi pula, kita kan mau nikah. Oke, kalau mau tidur, tidur aja. Aku mau siapin makan buat Yue. Kapan kamu pernah siapin makan? Sini temenin aku tidur sebentar. Lepasin aku, Kamu pura-pura apa sih? Kelakuan kamu aku udah tahu. lepasin aku. Berani-beraninya kamu mukul aku? Silakan masuk. Barang-barang Yue, biar saya saja. Kami tidak masuk rumah ini dulu. Kamu juga tak izinkan aku masuk pintu rumah kalian. Ping An masih dendam sama Mama. Dari ucapanmu, Mama tahu kamu masih marah sama Mama. Dulu kamu juga tak izinkan aku panggil Mama, benar kan, Bibi Lu? Lupakan saja masa lalu. Semua sudah berlalu. Jangan bahas hal buruk lagi. Tolong, ada pembunuhan. Pingan. Aman Gaubin, dia gila, dia kehilangan proyek, dia takut ke kakak ipar. Jadi dia bully aku, kakak ipar, tolong bela aku. Ketua Dewan dong, kenapa Anda datang? Saya jemput keponakan saya. Kenapa? Ada masalah? Tidak ada, saya bantu Feng Jiao, beresi baju Yue. Baju anakku, tak perlu orang lain bereskan. Mana bisa aku orang lain, aku ayah angkat Yue. Ketua Dewan, lihat, saya adalah ayah angkat Yue, Anda, paman kandungnya. Kalau dihitung begitu, kita tetap satu keluarga. Sekarang proyek desa Zhao Jiachun, gagal, tolong, kakak, aturkan saya, tempat lain. Yue saya tak punya ayah angkat seperti kamu. Kalau tak ada urusan, segera pergi dari rumah saya. Jangan ganggu kakak. Zhao Feng Jiao, kamu mau apa sih? Jangan tarik-tarik aku, Gaubin, Ketua Dewan Grup Daceng, ada di sini. Kalau kamu ganggu aku lagi, jangan salahkan aku. Di depan Ketua Dewan kalian, aku laporin kamu. Apa maksudmu mau laporin aku? Kalau kamu pergi sekarang, aku nggak akan kejar. Tapi kalau tetap di sini, jangan salahkan aku kasar. Kamu nggak akan kejar, kamu mau kasar. Aku mau lihat gimana caramu kasar. Bawa apa buat ketua dewan? Kalau kamu nggak salah, kenapa panik? Nggak panik. Mana aku panik? Mata mana yang lihat aku panik? Hei, aku di rumah Zhao Fengjiao. Datanglah sebentar. Ya. Ketua Dewan, Sekretaris Chen, lihat ini apa? Manajer Gao, apa maksud semua nota ini? Sekretaris Chen, ini normal faktur proyek. Gao Bin, kamu buat entry palsu, gelapkan aset grup, kamu cari mati ya. Kakak ipar, hama kayak dia, segera bereskan, dibiarkan malah jadi masalah. Bawa pergi, catatan audit grup takkan ditoleransi. Ya. Orang. Saat kau butuh aku, kau datang menjilatku. Saat tak perlu aku, kau jual aku. Kau takkan hidup tenang. Cek 200 juta. Tindakanmu bantu grup Daceng menghentikan kerugian. Ini hadiah pelaporanmu. Kakak ipar, aku tak mau uang ini. Ambil saja, kau bantu perusahaan kakakku. Singkirkan si pengkhianat, ini hakmu. Kakak ipar adalah ketua Dewan Grup Daceng. Itu hebat. Tapi dia juga paman Yue dan kakak kandungmu. Secara formal, aku layak terima uang ini. Tapi secara pribadi, kita satu keluarga. Mana ada bantu keluarga, lalu minta bayaran. Feng Jiao, dia bukan tipe yang mata terbuka lihat uang. Dia bukan cuma pikir soal uang. Dulu, meski aku melarang, dia juga tak peduli.
keluarga Pingan miskin, tetap mau nikah sama dia? Kakak, kalau memang mau kasih, tak perlu kasih aku, tabung saja buat Yue. Yue, lihat sini. Ini uang dari ibumu. Tapi ibumu tetap menolak. Paman berpikir menabung atas namamu. Buat biaya sekolah nanti. Setuju? Setuju? Yue bilang terima kasih ke paman. Terima kasih, Paman. Baik. Pingan, dulu aku buta, percaya kata-kata Gaubin, percaya dia, bisa bawa aku dan Yue hidup lebih baik, tapi siapa sangka, sudah bertahun-tahun, dia terus bohongi aku salah menilai orang, aku salah percaya orang, semua salahku, terlalu ingin Yue hidup lebih baik, Ma. Jangan pukul dirimu lagi. Yue, maafkan Mama, Mama tak menyangka, Gaubin seburuk itu, orang seperti dia, semua salah Mama. Jangan pukul lagi. Dulu mama miskin, tak bisa beri kamu dan Yue hidup yang baik. Bukan salah kalian, mama yang tak mampu. Waktu menikah dulu, janji kasih rumah besar, bisa makan daging tiap hari, bawa kamu dari desa Zhaojiachun ke Beishanwa. Siapa sangka, tak pernah rasakan hari baik. Lagi pula, yang bisa mama beri, sudah mama berikan, tetap kalah dari desa yang kaya. Salah Mama, ini semua salahku, terlalu ingin anak hidup baik, ingin hidup enak. Saat itu Yue makin besar tiap hari, keluarga makin miskin. Aku pikir, aku boleh susah, tapi Yue jangan terus begini. Jadi aku pergi dari rumah. Hal lama itu sudah berlalu. Sekarang jauh lebih baik. Ibu Yue di sini, ayah Yue juga di sini. Yue, kamu senang? Senang? Yue mau ayah dan ibu selalu bersama? Mau. Kata orang, pernikahan kedua tak sejujur yang pertama. Lihatlah, kalian selalu bilang, demi kebaikan Yue juga memikirkan hidup bersama kalian. Kalian mau? Asal Yue bahagia, aku tak masalah Pingan. Kamu masih mau bersamaku menjalani hidup? Kamu jijik padaku. Setelah pisah darimu, pernah bersama Gaubin. Pingan, aku juga korban. Aku tak menyangka. Gaubin, orang sejahat itu. Iya, itu Gaubin. Dia terus ganggu Feng Jiao. Feng Jiao bawa anaknya. Mereka ibu dan anak yatim. Bagaimanapun, dia petinggi grup Dacheng, punya kuasa dan pengaruh. Kita takut menyinggung dia. Jadi kita cuma pura-pura ramah. Feng Jiao sudah putus denganmu. Sudah 8 tahun kan? Sampai sekarang belum menikah lagi. Ma, sudah jangan bicara lagi. Sekarang keluarga Song sudah jadi keluarga terpandang. Kita jangan paksa hubungan lagi. Aku cuma ingin Yue. Hidup bahagia saja. Aman. Gimana kalau begini? Setiap minggu, aku ke sana 2 hari lihat Yue. Aku tak minta apa-apa lagi. Oke, begitu saja. Hei, adik. Hei, Dia datang tiap minggu. ya selalu bantu Yue cuci baju, lalu bereskan rumah, masak 2 kali buatku, selesai dia pergi. Dia tak pernah minta apapun. Tidak, termasuk soal rujuk. Juga tak pernah sebut lagi, kakaknya itu. Aku ingin nikah lagi dengan Feng Jiao. Apa katamu? Aku ingin rujuk dengan Feng Jiao. Sebenarnya, hari itu, ibunya Feng Jiao benar. Pernikahan kedua tak sehangat yang pertama. Lagi pula aku dan dia sudah punya anak. Selama ini, di hatiku selalu hanya ada Feng Jiao. Sepertinya kamu sudah benar-benar putus asa. Hidup bersama, kadang pasti ada masalah. Menurutku Feng Jiao sudah berubah. Dia sendiri melaporkan Gaobin. Dia melaporkan Gaobin. Karena Gaobin sudah tak berguna baginya. Kamu tahu nggak? Lalu, soal faktur itu, bagaimana dia bisa langsung keluarkan banyak faktur? Pasti memang begitu. Mereka, hanya ibu dan anak dimanfaatkan sama Gaobin, lalu diam-diam mereka cari bukti pelanggaran Gaobin, tunggu waktu yang tepat, baru laporkan dia. Kalau tidak, mana mungkin langsung bisa ambil Gaobin, semua kwitansi selama bertahun-tahun. Mana aku tahu? Kak, aku paham Feng Jiao, dia pasti punya alasan. Dik, meski aku tak kenal Zhao Feng Jiao, tapi menurutku, dia lebih pintar dari yang kamu kira. Sepertinya, kamu sudah bulatkan tekad. Nggak perlu dibahas lagi, begitu saja. Kak, aku tahu kau paling baik padaku. Kita sudah tua, ngapain pakai kerudung pengantin? Di mataku, kau selalu pengantin baru. Kak, ayah ibu pergi terlalu cepat. Aku dan Feng Jiao. Di sini kami sujud padamu. Baik. Asal kalian bahagia, terserah saja. Oke, cepat bangun.
kakak di sini, semoga kalian berdua langgeng selamanya. Ini Hadiah dari kakak, ambil saja. terima kasih, Kak. Upacara selesai, masuk kamar pengantin. Sudah 3 kali Mang Jujur, 20. Kaya banget, cuma kasih 200.000. Orang terkaya harusnya kasih 1 juta, cuma punya adik 1, Istri kakak mau balik ke kota provinsi? sudah datang. Yue, dengar kata ayah ya, paman pergi dulu. Paman, kenapa pergi cepet banget? Ada urusan di grup, harus aku tangani. Pingan, yakin gak ikut kakak, balik ke kota provinsi? Kembali ke kota provinsi? Sudah kubilang ke Pingan, asal dia mau ajak kalian, kita bareng ke kota provinsi. Aku akan atur buat dia. Hei Pingan, ayo kita pergi. Kakak, aku sudah biasa hidup di Beishanwa. Sudah terbiasa di sini. Tak mau pergi. Lagi pula, kakak temukan aku. Itu dapat saudara kandung. Bukan beban. Kakak punya hidup sendiri. Tak boleh diganggu. Dan juga, kakak di kota kabupaten. Sudah belikan kita. Rumah besar seperti ini. Aku sudah sangat puas. Tak mau merepotkan lagi kakak. Baik, aku juga takkan memaksa. Oke, kalau ada apa-apa, hubungi aku. Hati-hati di jalan. Ayo Yue pamit sama paman. Paman, sampai jumpa. Baik, Yue, dadah, kami pergi. Pelan-pelan ya. Dadah. Yue, sini makan paha ayam. Terima kasih, Ayah. Istriku, kamu juga makan paha ayam. Makan saja, cuma tahu makan. Yue mau makan di kamar saja. Oke. Sayang, apa aku ada salah? Bikin kamu marah? Bilang ke aku pasti berubah. Waktu kakak pergi, dia mau ajak kita bertiga ke kota provinsi. Kenapa kamu nggak setuju? Hidup kita sudah baik kan? Nanti proyek fase 2 Beishanwa mulai. Kamu di rumah jaga Yue, aku kerja. Hidup kita nggak cukup baik? Keluarga kakak, naik mobil mewah, makan abalon. Kamu cuma punya motor, makan paha ayam. Sudah puas. Aduh, Song Yue, bagaimana bisa punya ayah yang tidak mau maju? Kakak itu luar biasa, bangun grup Dacheng dari nol. Jadi sukses, kerja keras lebih 20 tahun, punya bisnis besar. Aku tak bisa banding. Lagi pula, meski kami saudara kandung, aku orang biasa, tak punya ijazah, tak punya kemampuan. Meski kakak bawa aku ke grup Dacheng, aku tetap saja merepotkan kakak. Aduh, sayang, jangan putus asa. Dari sekian banyak orang, baru muncul kakak ipar sehebat itu di Beishanwa 20 tahun lalu atau 20 tahun ke depan. Susah ada lagi, kakak ipar sehebat dia, ketua dewan sekaligus orang terkaya. Aku juga, ini semua demi sekolah Yue. Aku cemas. Yue belajar keras kok. Sekolah di Beishanwa, kerja keras saja tidak cukup. Kata anak-anak dari kota provinsi. Sekarang, TK pun sudah belajar bahasa Inggris. Di Beishanwa, guru bahasa Inggris, tidak ada yang betah. Jadi, hidup kita sudah terlewat sia-sia. Kalau anak ini, kalau terus tertunda, gimana nanti? Kenapa aku nggak kepikiran soal ini, tapi aku baru nolak kakakku. Kalau sekarang minta tolong lagi, kayaknya nggak pantas. Nggak pantas. Jadi, kalau mau minta bantuan, mending datang langsung ke kota provinsi. Oke, ikut saranmu? Yue, ayo pergi. Dad, sampai jumpa, Mom. Sampai jumpa. Belajar yang rajin ya. Aduh, kakak ipar ini benar-benar bergaya. Kita datang jauh-jauh ke kota provinsi. Dia malah tak mau ketemu. Kakakku punya perusahaan besar, pasti nggak serileks kita. Tapi sesibuk apapun, sama adik sendiri, masa nggak sempat ketemu. Lagi pula, menurutku, dia nggak anggap kamu keluarga. Sayang, jangan ribut di depan sekolah. Maaf ya, sayang. Lagi pula, lihat, kakak sibuk, tapi tetap bantu urus. Masalah sekolah Yue kan, sekolah dasar Mingmen, itu SD terbaik di provinsi. Kita ke sini, memang untuk menyelesaikan sekolah Yue. Yue cuma anak perempuan, pintar sekolah pun percuma. Aku kesini cuma mau bagi warisan. Tuan Song, nona kecil sudah selesai, proses masuk sekolah, sebentar lagi mulai kelas. Baik, terima kasih, Sekretaris Chen. Sekretaris Chen, Pingan, ada urusan cari kakaknya. Ayo antar aku ke dia. Ketua Dewan, beberapa hari ini jadwal padat, tak ada waktu luang, ada apa? Langsung bilang saja ke saya. Dengar kamu cuma sekretaris kecil, jangan terlalu percaya diri. Apa sih, istriku
Maaf ya, Sekretaris Chen, istriku tak sengaja, dia cuma mau ketemu kakakku, mau ucapkan terima kasih langsung. Lihat, dia sudah bantu kita urus hal besar ini, masa kita pergi tanpa ketemu dulu? Oh iya, lihat, ini istriku. Semalam dia kukus mantu, mau terima kasih langsung ke kakakku. Tolong bantu lagi, bantu atur jadwal kakakku. Bisa nggak? Halo. Song Pingan lihat dia sudah masuk menurutku. Dia anggap kita orang desa, nggak dianggap penting. Sekretaris Chen, gedung ini megah banget. Kantor kakakku di lantai berapa? Seluruh gedung ini milik ketua dewan. Kantornya di lantai paling atas. Silakan lewat sini. Adik dan istrinya, silakan duduk. Kak, boleh duduk di kursi itu? Pergi saja. Istriku, lihat aku mirip bos besar nggak? Mirip tapi nggak ada gunanya. Yang penting kamu jadi bos sendiri. Aduh, cepat turun. Itu kursi kakak tertua. Kamu lupa hari ini kita kesini buat apa? Iya, hampir lupa. Ayo, duduk di sini. Ada urusan? Kak, bisa bantu Yue atasi masalah sekolah. Kami sungguh berterima kasih. Ini dari Feng Jiao. Dia buat mantou semalaman. Juga ada produk lokal. Jangan anggap remeh. Kakak, aku dengar dari Pingan. Waktu kecil suka mantau. Jadi kuku sini. Takut sekarang kamu makan hanya makanan mewah. Tak mau lagi makanan desa. Dia, sekarang aku masih makan ini. Enak-enak. Rasanya sama seperti diingatan. Kak, kedatangan kami kali ini utama untuk berterima kasih karena kamu ada urusan. Kami pamit dulu. Ayo. Kakak, ada permintaan dariku. Nggak tahu harus ngomong atau enggak. Kenapa sih? Kakak, semua orang bilang ingat sumber saat minum air. Kata-kata ini kamu setuju nggak? Aku setuju. Dulu, kamu dan Pingan dua saudara saling bergantung. Sebagai kakak, tabungan orang tua, kamu yang urus. Ini benar nggak? Iya. Dulu, waktu Pingan masih kecil, uang keluarga, aku yang pegang. Kamu ngomong gini buat apa? Waktu itu, uang di rumah cuma sedikit. Paling-paling, orang tua cuma tinggalin 200 yuan. 200 yuan 20 tahun lalu cukup buat keluarga makan beberapa bulan, itu sudah jumlah besar. Kakak ipar, jadi bisa aku pahami. Kalau waktu itu tidak ada uang 200 yuan, benar nggak? Kamu dan Song Pingan bakal kelaparan. Waktu itu, aku dan Song Pingan hanya bertahan dengan tabungan seadanya. Itu setelahnya, kalian berdua terpisah, uang 200 yuan itu. Ada padamu, Song Pingan nggak punya apa-apa. Kamu tahu gimana dia bisa bertahan hidup. Dia nyolong makan semangka di ladang orang, tengah malam, dia ambil ubi yang dibuang orang. Dia hampir mati kelaparan di musim dingin itu. Istriku, itu sudah bertahun-tahun lalu. Lagi pula, warga desa waktu itu juga pernah bantu aku. Sekarang hidupku baik kok. Waktu itu aku masih kecil, kakak dewasa. Dia pegang uang itu wajar. Memang aku salah pada Song Pingan. Orang tua serahkan dia padaku. Aku tak jaga dia dengan baik. Kakak ipar, kau jujur saja. Kalau waktu itu tidak ada, uang 200 yuan itu, kau bisa selamat, kau bisa bangun. Usaha sebesar ini. Kakak bisa bangun bisnis besar ini. Itu karena dia pintar, bukan karena uang 200 itu. Kenapa bukan? Kalau waktu itu tak ada uang 200, grup Daceng takkan ada. Logikanya, uang 200 itu harusnya kamu dan kakakmu. Dapat setengah-setengah, grup Daceng juga. Harusnya dibagi dua. Istriku, kamu ngomong apa sih? Uang 200 dulu. Mana mungkin bisa berperan sebesar itu? Jelas kakak. Mulai dari nol sendiri. Lagi pula, kamu kasih aku uang 2.000, uang 20.000. Aku tetap nggak bisa. Bangun perusahaan sebesar ini. Diam. Dasar pengecut, kakakmu bisa sukses, hampir karena melangkahi mayatmu. Kau tahu tidak, dulu kau hampir mati kelaparan di Beishanwa. Saat kau makan roti jagung, kakakmu makan roti putih di kota. Saat kau makan sayur basi, kakakmu makan daging dan ikan. Kakakmu pakai uang hidupmu buat berkembang di kota. Kau paham tidak? Ini kakak saya, dia kakak kandung saya. Orang tua kami meninggal saat kami masih kecil. Keluarga kami sangat miskin, hanya punya satu celana katun. Kakak berikan itu ke saya, dia pakai celana tipis, naik gunung angkut batu, biar saya bisa makan. Kakak saya tak pernah perlakukan saya buruk. Jangan bahas masa lalu, ayo pulang sama saya. Saya nggak mau pulang, kamu nggak pikirkan dirimu. Saya harus pikirkan masa depan Yue, grup Daceng. Separuhnya harus jadi milikmu, itu hakmu. Saya harus dapatkan itu.
Sudah cukup, Pingan. Saya paham. Maksud kedatangan Feng Jiao kali ini bukan untuk berterima kasih pada saya, bantu Yue Yue masuk SD unggulan provinsi, tapi untuk rebut warisan keluarga. Kakak orang hidup jangan lupa asal. Aku cuma bantu Pingan dapat haknya. Saudara kandung juga harus jelas soal uang. Aku dapat apa? Aku dapat ayo pergi? Aku nggak mau pergi, kecuali kakak kasih bagian yang harusnya kamu terima. Kenapa harus pergi? Nggak pergi. Aku tetap di sini, mau pulang silakan. Kakak sehari nggak kasih uang, aku tidur di sini tiap hari. Oke, aku minta ke kakak, boleh ya? Kakak, lihat. Beberapa barang ini, kalian pilih sendiri, cuma kamu adikku. Bagi sedikit warisan memang seharusnya. Villa Wangshan Haoting, 4 lantai di atas tanah, 3 lantai bawah tanah, nilainya 2 triliun. Villa satu lantai. Kimia Daceng, 20 tahun jadi manajer umum. Laba Kimia Daceng, naik tiap tahun. Tahun ini laba, 60 miliar. Tahun ini untung 60 miliar, 20 tahun ini, minimal 1,2 triliun. Ini cek 200 miliar, kalau setuju langsung saya kasih tunai. 200 miliar pantas saja nikah lagi. Adik, ayo pilih sendiri. Kenapa diam saja kakak panggil kamu, ayo pergi. Ya, di sini. Adik, tunai, jabatan, properti, pilih salah satu. Silakan pilih sendiri. Saya mau Song Pingan pilih tunai. Jadi aku cerai sama dia, bisa bagi harta. Kakak, keluarga kami, seumur hidup belum pernah punya aset sebanyak ini. Jadi kaget, kita pikir lagi. Kita pilih uang tunai. Nggak buru-buru, pilih pelan-pelan. Hari ini semua urusanku sudah aku batalkan. Punya banyak waktu temani kalian. Makasih kakak. Ayo. Sayang, kamu mau pilih yang mana? Sayang, kayaknya kurang pas. Kenapa nggak pas? Ini memang hakmu. Villa ini memang mewah, tapi terlalu besar. Kita cuma bertiga, mana bisa tinggal di sana. Sayang, gimana kalau kita nggak pilih villa? Grup Kimia Daceng, jabatan manajer umum, itu posisi bagus. Tapi suamiku kimia ini, kamu paham nggak? Aku nggak ngerti kimia, aku cuma lulusan SMP, hampir nggak bisa baca, mana mungkin. Jadi manajer umum, Iya kan, aku juga rasa penunjukan manajer umum memang nggak cocok buatmu. Setelah dipikir-pikir, aku rasa cek ini paling cocok buat kita. Coba pikir, bukankah kamu bilang kamu nggak suka kota provinsi? Jadi kita bawa uang ini pulang ke Beishanwa. Nanti, kita bisa bebas atur segalanya. desa Beisanwa itu terpencil, tapi uang sebanyak ini, Pasti habis dipakai, sayang, dengarkan aku, pilih cek saja. Ke depan, seiring Yue tumbuh besar, kebutuhan uang bakal makin banyak. Percaya aku, pilih cek. Sudah pilih? Kakak, sudah dipilih, kita pilih cek saja. Oke. Sudah pilih? Tanda tangan di atas, ini bagian kita, 200.000, perjanjian pembagian laba, kesempatan 1 kali, tanda tangan saja. Sudah pilih, kenapa belum tanda tangan? uang jumlahnya salah. Adik kamu kurang puas dengan uangnya. Adik kamu merasa uangnya kurang. Tak sangka Pingan lebih pelit dari aku, dia tak mau 1 miliar. Benar juga, 1 miliar memang terdengar besar, tapi untuk grup besar seperti ini, jangankan 1 miliar, minta 10 miliar ke Song Kang-yun pun tak banyak. Adik kakak tak sangka nafsumu besar sekali, 1 miliar pun tak cukup. Kakak ipar, 1 miliar memang terdengar banyak, tapi dibanding grup besar ini, itu benar-benar tak seberapa. Nggak nyangka kamu cukup aktif. Jadi, menurutmu gimana? Kita minta berapa dari kakakmu? Terserah kamu. Kak, aku tulis angkanya. Kalau setuju,
aku sama Feng Jiao. Langsung tanda tangan, ambil uang, pergi. Kalau nggak mau tanda tangan, kami bakal tetap di sini, nggak pergi. Adik kakak nggak nyangka uang segitu penting buatmu. Ternyata kamu, orang yang matanya langsung terbuka lihat uang. Kakak ipar, kata-katamu itu. Kenapa? Cuma kamu boleh bakar rumah. Tapi kami, orang kecil nggak boleh nyalain lampu. Pingan, cuma ambil yang jadi haknya. Kalau kamu kasih cukup, dia nggak bakal protes. Oke, silakan tulis kakak. Kalau mau tahu seberapa besar nafsumu, Sayang, nanti aku dan kakakku akan bertarung sengit. Angka yang aku isi, dia mungkin tak kasih. Jadi tunggu aku di luar dulu. Sayang, biar aku bantu bujuk kakak ipar. Nggak perlu, aku bisa sendiri, makasih istriku. Oke, aku tunggu di pintu, ya. Berapapun kamu mau, setengahnya milik Zhou Fengjiao juga. kamu gila, kamu minta segini. Sebenarnya Song Pingan mau berapa? Kalau kamu nggak kasih jumlah ini, aku nggak akan pergi. Aku tetap di sini. Kamu tuh, kenapa aku dapat adik kayak kamu begini? Song Pingan ternyata segitu licik, apa dia minta lebih dari 1 miliar? Pingan, kamu di kota provinsi, waktu terakhir sama kakak ipar, kamu bahas berapa uangnya? Sudah beberapa hari, cepat kasih tahu aku. Istri, duduk dulu, aku mau kasih lihat sesuatu, duduk yang benar. Ada sesuatu di dalam sini? Sudah ketemu. Ternyata waktu itu, kakak memang nggak ambil uang 200 ini. Ini uang 200 dari dulu? Iya, kamu salah tuduh kakak. Sebenarnya kakak nggak ambil uang 200 ini, tapi ditaruh di guci tanah ini. Maksudmu, dulu kakak nggak ambil uang 200 ini lalu pergi. Gimana dia bertahan? Jadi maksudmu, waktu kakak mulai usaha nggak ambil uang 200 itu, tapi dia tetap setuju bagi untung segitu banyak? Dia kakakku sendiri. Kan sudah aku bilang, hubungan kami sangat baik. Sejak kecil dia sayang aku. Ceknya mana, cek ada di mana, jadi akhirnya kakak kasih kamu uang berapa? Sayang, uang ini penting banget buatmu. Jelas saja uang ini buatmu nggak penting. Buatku nggak penting, bukan aku yang cari uangnya. Ini uang cuma-cuma. Kamu dan kakakmu saudara kandung. Lagi pula, kita rujuk. Juga sudah hormat padanya. Kakak tertua seperti ayah. Minta uang ke dia, itu wajar. Kalau kakakku kasih uang, itu kebaikan. Kalau dia nggak kasih, itu hak dia. Jangan banyak omong. Keluarkan ceknya. Kamu benar-benar anggap aku istrimu nggak? Kita ini suami istri. Masih aja kamu sembunyi. Sayang, aku takut kalau aku kasih uang. Kamu mau pisah sama aku? Anak bodoh ini, kok jadi pintar gitu? Apa aku ketahuan pura-pura? Biasanya aku terlalu sering meremehkan dia. Kalau bukan karena kakaknya kaya raya, bisa dapat warisan keluarga, siapa mau nikah lagi sama anak bodoh ini? Mana mungkin? Lagi pula, sebelum kakakmu dapat bonus, aku udah nikah lagi sama kamu. Kenapa kamu pikir aku gitu? Sayang, kamu baik banget. Aduh, ceknya mana? Cepat kasih ceknya dulu. Oke, 200. Kamu minta uang ke abangmu, 200 yuan. ya cuma 200. Hutang berapa? Bayar segitu. Sebenarnya 200 ini nggak perlu diminta. Dulu 200 itu masih di rumah kita. Kamu sudah tanda tangan di perjanjian pembagian laba. Ya dapat uang, terus tanda tangan. Song Pingan, aku mau cerai sama kamu, cerai. Suamiku, bukannya kamu bilang nggak mau pisah harta sama aku. Aku nggak mau hidup susah sama kamu. Kamu jalani hidupmu sendiri. Kalau bukan karena abangmu orang kaya bisa dapat warisan, aku nggak akan nikah lagi sama kamu. Jadi, Tanda tangan untuk ibu. Aku suruh kamu tanda tangan. Tanda tangan untuk ibu. kamu nggak mau, Moon. Ibu nggak mau anak bawaan itu. Jadi kamu pura-pura peduli, Moon. Ibu nggak mulai dari Mun. Kamu mau nikah lagi sama aku.
Oke. Hebat banget. Adik kakak benar kan? Sudah lihat sifat aslinya. Penipu, kalian berdua penipu, kalian kerja sama, mainin aku ya. Jangan asal ngomong. Adikku sendiri minta 200 yuan itu. Bukan aku yang nggak kasih dan dia juga sudah tanda tangan di perjanjian pembagian laba. Aset saya, uang saya, dia tak dapat sepeser pun. Bocah tanda tangan saja. Jangan ganggu orang lain. Tanda tangan. Tanda tangan. Oh ya, lupa bilang. Untuk ganti rugi adikku, saya transfer 1 miliar ke akun Yue. Sudah masuk 1 miliar. Kalau kamu sudah tinggalkan anak, uang di akun Yue sudah tak ada hubungannya denganmu. Kalian, Seseorang usir yang bukan keluarga Song, keluarkan dari rumah Song, kakak ipar kita ini satu keluarga. bawa pergi. Saya tidak mau cerai. Saya tidak mau cerai. Yue itu putri kandung saya. Hei, Kakak. sudah lihat sifat aslinya belum? Adik, kamu satu-satunya adikku. Kalau aku makan, kamu pasti ikut makan. Kita selalu saudara kandung, kita satu keluarga. Kakak.